Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Baiklah hadirin sekalian, pada malam hari ini saya akan membukakan kisah munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat itu yaitu munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Adapun artinya yaitu mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sungguh kami telah menempatkannya di muka bumi dan kami telah memberikannya kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun mengikuti suatu jalan itu. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ suatu kaum. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh membuat kebaikan terhadap mereka. Berkatalah Zulkarnain, adapun orang yang zalim, maka kelak kami akan menyiksanya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang baik sebagai balasan. Dan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian Zulkarnain mengikut jalan. Hingga tak kala dia sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Kemudian dia mengikuti jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran kepadamu supaya kamu membuat penutup atau penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding atau penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah, hingga apabila dia Zulkarnain menjadikannya api, dia pun berkata, berilah aku leburan tembaga, agar aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak pula bisa melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Sahabatku sekalian, itulah tadi tafsir daripada Surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang kisah Zulkarnain dan makhluk Yajuj dan Majuj. Baiklah pada hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak kisah Zulkarnain bersama Yajuj dan Majuj yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang suci, agar supaya kita tidak tersesat pada pemahaman tentang sejarah Yajuj dan Majuj dari sumber yang tidak benar. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan bahwa Yajuj dan Majuj keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebutkan bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi, dan juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Lalu, siapakah sebenarnya Yajuj dan Majuj itu? Dan dari manakah mereka berasal? Maka sampai hari ini, suku bangsa yang disebut oleh Yajuj dan Majuj itu adalah masih menimbulkan perdebatan dan perselisihan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar. Ada juga yang menyebut mereka adalah bangsa Mongol. Ada juga yang menyebut mereka bangsa Cina dan sebagainya. Ada pula yang menganggap bahwa Yajuj dan Majuj adalah sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Yajuj dan Majuj telah diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia juga, namun Yajuj dan Majuj adalah mempunyai ciri-ciri yang khas yang membuat mereka tampak berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan oleh manusia. Ketika pada masanya, Yajuj dan Majuj akan berhasil menghancurkan dinding besi, pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Lalu mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa, karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu anhu dalam kitabnya kumpulan fatwanya menuliskan bahwa Yajuj dan Majuj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jumlah Yajuj dan Majuj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir deras. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan bahwa populasi manusia biasa jika dibandingkan dengan Yajuj dan Majuj adalah 1 berbanding 999. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu anha mengungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yajuj dan Majuj dari tempat persembunyiannya, maka mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tabariyah, dan kemudian mereka meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari sebuah tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar atau hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami,
sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Maka, untuk menghancurkan kaum Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher-leher mereka, sehingga menyebabkan mereka binasa semuanya, dan mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan, sehingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu untuk membersihkan mayat-mayat mereka semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta menurunkan hujan yang sangat lebat untuk membersihkannya. Dalil-dalil dari As-Sunnah yang sahih, hadis-hadis yang menunjukkan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sangat banyak. Di antara hadis-hadis tersebut, ada yang mencapai derajat mutawatir secara makna, dan sebagian telah disebutkan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ungkapkan sebagian dari hadis-hadis tersebut, yaitu di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang memiliki keterkaitan tentang Al-Mahdi. Diriwayatkan dalam As-Sahih dari Ibnu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsi radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dengan kaget. Beliau berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini." Beliau melingkarkan kedua jarinya, ibu jari dan ibu telunjuknya. Zainab binti Jahsi berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang soleh?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya, apabila kejelekan merajalela." Diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sa'man radhiyallahu an, di dalamnya diungkapkan, artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur." Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok yang pertama dari mereka melewati danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang-orang belakangan dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa alaihi salam dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabiullah Isa alaihi salam dan para sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, yaitu kepada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati, bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi. Dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi, kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabiullah Isa alaihi salam dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung-burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Diriwayatkan oleh Muslim, dalam riwayat lain ada tambahan. Kemudian mereka berjalan sehingga mereka sampai ke gunung Al-Qamar, yaitu gunung Baitul Maqdis. Lalu mereka berkata, "Kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Marilah kita bunuh makhluk yang ada di langit." Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Lalu Allah mengembalikan panah-panah tersebut kepada mereka yang telah dilumuri darah. Ayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam, dengan Nabi Musa alaihi salam, dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda,
Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu Nabi Isa alaihissalam menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka. Lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya. Tidak juga melewati suatu kecuali mereka menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat, bertanya kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, dan mereka keluar menuju manusia, maka mereka mengambil air dan manusia lari menjauhi mereka. Mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang ada di langit. Lalu beliau bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus ulat-ulat di leher mereka. Beliau bersabda, Allah menganjurkan mereka. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di dalam tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk, penuh lemak dan susu, dan mabuk karena memakan daging mereka. Wallahu a'lam bishawab.